di rumah sambil nonton Upin-Ipin itu loh. Tiba-tiba Robian, saya takut mah. Biasa jin macan itu biasanya orang karena dia suka makan biskuat, jadi sekuat macan. Saya tidak takut. Akhirnya setelah itu orang itu kalau kesurupan Pak, itu ada dua kemungkinan. Pertama, muntah kalau jinnya keluar. Dan tapi kalau kamu panik kan memalukan. Di syarat kedua, selain tidak boleh takut, ya tidak boleh panik. Nanti kalau kamu panik, bingung, kamu tanya misalkan jinnya, ayo, kamu masuk sendiri atau kiriman? Kiriman. Ayo keluar ya. Gak mau. Ayo keluar. Gak mau, gak mau. Angel. Angel ini. Bingung Robian. Aduh, stop. Ayat di buku sudah dibaca semua Pak, mulai dari mukaddimah sampai penutup itu sudah dibaca ayatnya. Oh, nggak mau keluar-keluar, bingung, panik dia. Apa yang terjadi ke panik? Kalau panik seperti itu, akhirnya direkam sama temennya, diupload di YouTube, tulisannya inilah beruqyah Samarinda yang diruqyah oleh jin. Yang malu kan saya. Saya yang malu, kamu kan nggak punya kemaluan, jadi nggak malu-malu. Maka nggak boleh panik. Ayo keluar ya. Nggak mau. Oh, kalau kamu nggak keluar, nanti saya malu. Ayo keluar ya. Kerjasama. Mau. Saya mau yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus nggak mau. Peruqyah kurus. Karena jin ini macam-macam Pak. Kadang saya nggak mau diruqyah kamu, mau yang jenggotan itu ya. Nah gitu. Ada pula kadang-kadang ya jin yang nggak mau sama, saya nggak mau, maunya sama Gus Ahmad ganteng. Yang tua-tua nggak mau. Macam-macam jin ini, makanya jangan pakai logika, nggak ketemu. Kadang juga takut sama saya, kadang ya sama jatuh cinta, gitu loh Pak. Asal nggak dibawa pulang aja. Terus setelah itu bagaimana? Ayo keluar, nggak mau. Ayo kerjasama. Akhirnya setelah diruqyah pagi, malam nggak keluar-keluar, bingung deh si Robian, panik. Nah panikan ini nggak boleh, tetap santai aja, nggak keluar ya. Akhirnya yuk nggak keluar. Terus akhirnya Robian mengeluarkan mantra pamungkasnya, kalau kamu bener-bener nggak keluar, saya yang keluar. Ini wes angel gitu. Ayol hadirun, maka tidak boleh panik. Biasanya terus akhirnya jin ngomong, ya udahlah, saya keluar aja deh, males lihat mukamu. Jadi pada kamu nanti malu, saya tidak keluar-keluar, padahal kamu sudah lunas 400.000. Ya udah saya keluar akhirnya jin. Pas ketika keluar, orang kesurupan itu terjadi dua kemungkinan. Pertama, asabahul qaid, terjadi muntahan. Maka di saat itu kalian harus siap-siap resek. Dan resek itu apa? Kalau dia muntah, kamu siap-siap. Kalau kamu nggak siap-siap, panik misalkan, ya udah saya keluar aja deh. Akhirnya ya udah keluar, muntah, lah panik si Robian karena nggak bawa kresek. Akhirnya muntah, dia bingung, kopiahnya sendiri akhirnya makanya tidak boleh panik. Wujud dari kepanikan lupa bawa kresek. Saya serius, ini banyak itu yang nggak punya bawa kresek, kadang-kadang sarungnya sendiri jadi korban, ya kan? Hati-hati. Yang ketiga, syaratnya harus apa? Hafal ayat. Tirukan saya siap menghafalkan 3 ayat ini. Jika saya tidak hafal 3 ayat ini, saya ikhlas tidak mendapat piagam.
Hati-hati, nanti kalian mau pulang tidak boleh pulang dulu. Langsung dikasih piagam, tidak boleh terima piagam kecuali sudah hafal 3 ayat ini. Tes dulu, hafal enggak? Enggak apa, enggak boleh menurut piagam. Sudah, pulang bawa buku aja. Ngapain piagam? Emangnya kalau ada orang kesurupan terus kamu keluarkan piagam, ayo keluar. Saya sudah belajar. Sertifikat. Nih buktinya. Kan tidak seperti itu. Betul? Siap dihafalkan? Ayo dihafalkan, dibaca dulu sebelum dihafal. 1 2 3. 1. Apa? Qala Inna Allahu. Yang ketiga, inna saya pengen tahu kalian ini potensi jadi peruqyah apa enggak. Sekarang tutup, gerak, tutup. Ayo dibaca. Olah, olahnya, din, angel. Allahu, min. Kok min doang lho? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Angel. Dah, sekarang dihafalkan. Nanti ajalah waktu istirahat dihafalkan. Siap? Nanti ingat, jangan main-main, main hujan-hujanan atau main kelereng. Harus dihafalkan. Siap? Orang yang tidak hafal 3 ayat ini pasti dia gangguan, terutama gangguan usia. Ayo hadirun, selanjutnya adalah kita ini mau meruqyah orang, bener apa tidak? Kalau mau meruqyah orang ya harus diruqyah dulu, betul? Jadi kita nanti pulang dari sini sebenarnya bukan untuk nangani orang kena santet, bukan nangani mencari pasien, apalagi untuk mencari pengembalikan modal, bukan. Kita nanti karena kita di LDNU, kita nanti dakwah, apa? Apa yang kita dakwahkan? Apa yang kita dakwahkan? Apa yang kita dakwahkan? Tirukan. Al-Quran adalah obat. Jadi dibaca di buku, di sampul belakang. Al-Quran. Sampul Pak, sampul. Ini sifat ini. Ini namanya sampul. Sampul nang dalam putih-putih namanya halaman. Bukan halaman rumah, halaman buku. Lu kalau dicari belakang mana gitu tadi. Sampul. Sampul ke ini loh sampul. Dibulut terus angel. Ayo, Al-Qur'an. Ayo. Jadi siapapun yang sakit, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu burung, burung kan hewan, burungmu atau burung tetangga, bisa semua, nggak bisa ngoceh. Bacakan antaqanallahu alladzi yantaqa kulla syai'. Yuk ke air, minumkan burungmu, burung yang disangkar. Kalau yang di luar sangkar ada, tapi ayatnya beda. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Ya Allah, hidupkan ya Allah dia setelah tidak mati. Misalkan mati suri. Jadi siapapun yang sakit, keluarga kita atau bahkan kebutuhan kalian, Quran dulu. Supaya apa? Supaya kita memenuhi hak Al-Quran. Kita dicatat hamba Allah yang muti. Kenapa? Karena yang satu-satunya obat yang dianjurkan Allah hanya Quran. Nabi mengatakan alaikum bisyifa'ani al-asali wal Quran. Hendaklah berobat dengan 2 obat, madu dan Quran. Quran itu obat yang diperintahkan Nabi. Sedangkan paramek diperintahkan siapa? Sponsor. Dokter kok minum paramek.
Maka ketika kita berobat dengan Quran, itu hakikatnya kita ini taat kepada Allah. Apa konsekuensi ketika kita taat kepada Allah? Konsekuensinya wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Kita nanti di akhirat dikumpulkan bersama-sama orang-orang soleh. Allahumma. Kalau mau berobat dengan Quran, kalau dukun ya enggak. Pokoknya Quran itu ya. Siap? Nah, intinya karena kita ini dakwah, yang didakwahkan itu tadi Quran tadi, maka sebelum dakwah harus dakwai diri sendiri. Betul? Intinya sebelum meruqyah orang lain harus diruqyah dulu. Nah, kalau pengen sembuh tidak mudah, tidak gampang. Ada caranya. Bagaimana caranya? Apa syaratnya? Lihat di buku. Syarat untuk diruqyah. Apa saja syaratnya? Syarat yakin Al-Quran sifat 119 loh, 119. Kalian yakin nggak Al-Quran sifat? Kok ada peruqyah yang sudah pakai rompi JRH tidak percaya Al-Quran sifat? Syahadat lagi. Jangankan kok keluar dari JRH, syahadat lagi, Pak. Karena dia mengingkari qaul ta'ala, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Kok enggak percaya Quran sifat? Kan lucu. Saya percaya. Loh, tapi kok enggak amalan? Ayo, mikir. Oh, malah main putre. Mikir loh. Ayo, makanya sebelum kalian nanti diberi hujah Al-Quran di akhirat, kita harus menjadikan Quran Al-Quran. Masalah sembuh nggak sembuh urusan Allah, betul nggak? Tapi kalau kalian nggak berobat Quran, jadi ada hak Al-Quran yang belum terpenuhi. Quran itu haknya banyak dibaca, ditadaburi, ditawakuri, diamalkan, dijadikan obat. Lah kok nggak dijadikan obat, itu haknya belum terpenuhi, itu loh. You understand? Yang kedua syaratnya apa? Siap penyakit dan kebutuhan. Penyakit kalian ingin dikeluarkan atau dikoleksi? Nih lihat, saya tak dari atas dulu. Allahu Akbar. Nah, penyakit itu ada 3. Nah, sini ya. Jadi nanti kalian itu akan menemukan orang-orang yang tidak mau diruqyah. Kenapa? Tapi pengen sembuh. Saya ulangi. Kalian di lapangan akan menemukan orang-orang yang tidak mau diruqyah tapi pengen sembuh. Kan lucu, dokter ibaratnya bingung, Pak saya sakit tapi nggak mau disuntik. Bingung nggak dokternya? Nggak mau dikasih obat. Bingung nggak dokternya? Maka solusinya kalian beri pertanyaan. Pertanyaannya begini, Pak, penyakitmu pengen dibuang atau dikoleksi? Jawab, penyakitnya dibuang atau dikoleksi? Nah, makanya harus siapkan kresek. Nah, anak kreseknya, ayo semuanya dibuka. Kresek solusinya kok, apapun kasusnya, kreseklah solusinya. Kopiahnya dilepas, kacamata dilepas, jaketnya dilepas. Penyakit itu apa? 1, psikologis. Saya juga ngelepas nih. Apa itu psikologis? Mudah marah, sering lupa, ngantukan. Itu penyakit psikologis. Ayo, penakut, pemarah. Siapa yang punya penyakit ini? Angkat tangan. Banyak di sini saya tahu. Angel kan? Jadi semuanya pasien. Yang kedua penyakit medis. Penyakitnya ada 3. Psikologis, psikologis, medis, non medis. Psikologis ya tadi penyakit batin, penyakit hati, mudah marah, jengkel, gak terima. Jadi kalau kamu mohon maaf, males sholat, langsung ruqyah mandiri. Jangan-jangan itu bisikan korek, gitu loh.
Amma minkum min ahadin illa waqad ukila min qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Ada korin dari jin, korin dari malaikat. Kalau korin dari jin bisik buru-buru. Itu coba kamu berobat kemana kalau dihadapi korin seperti itu. Maka rukyah ini jadi solusi. Yang kedua adalah penyakit medis, contohnya asam lambung, asam aurat. Asam aurat itu adalah asam yang sudah jenis-jenis. Yang jenis-jenis itu asam urat. Kalau yang gede cenot-cenot asam aurat. Asam lambung, yang punya asam lambung angkat tangan. Asam lambung ada? Siap dikeluarkan lambungnya? Siap enggak? Insya Allah asam lambung tidak perlu berobat kemanapun, seminggu insya Allah sembuh. Yakin nggak? Makanya kok ada perukyah asam lambung, perlu belajar lagi. Saya ulangi, karena kebanyakan asam lambung di rukyah seminggu selesai. Kok dia parah, dia nyepelekan Quran. Jelas. Saya dapat perukyah itu asam lambung. Saya loh, ini bermasalah kok, sudah dirukyah belum? Dia ini udah rukyah Gus, tapi nggak pernah rukyah mandiri, salah sendiri. Jangan nyalakan kita. Ya sudah para ya biarin, nanti setelah asam lambung sudah jadi liver. Kalau liver terus jadi penyakit kuning, hepatitis. Kalau hepatitis menular, biasanya 2 bulan sudah oke. Kenapa? Dari awal asam lambung dibiarin. Ya kan? Walaupun mati itu di tangan karena ajal, tapi kan ada sebabnya. Yang ketiga, gangguan gaib. Gangguan gaib nanti kita akan terangkan setelah zuhur. Jadi ini istilahnya rukyah tingkat TK. Nanti setelah zuhur rukyah tingkat SD. Penyakit gangguan gaib nanti ada 3: keseimbangan, santet, dan air. Nanti saya tunjukkan caranya mudah dan rasional. Baik, dan saya mohon maaf tidak diskusi di sini, kelamaan kalau diskusi. Jadi yang pertama psikologis, mudah marah, sering lupa rakaat sholat, sudah pelupa, ngantukan. Yang punya penyakit ini sering lupa hutang, lupa istri, angkat tangan. Hutangnya sering lupa, bahaya ya. Maka metode nanti sudah ada di buku. Syarat pertama, syarat kedua menjadi di rukyah itu syaratnya apa Pak? Tadi loh, 119 syarat menjadikan Al-Quran obat. Siap meminta maaf. Siap tidak meminta maaf? Jadi begini, penyakitmu itu sebenarnya Bu, Pak, itu karena jengkel. Wa biyaddat ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Nabi Ya'qub alaihi salam itu penyakitnya sampai hampir memutih matanya. Wa biyaddat ainahu minal huzni, karena sedih, wa huwa kadhim, jengkel. Agak sedikit marah sama putra-putranya. Jadi pemarah jengkelmu itu Bu, miomu itu. Ibu dengarkan, miomu yang di rahim itu karena kamu jengkel. Ada tumor payudara, tumor di mana? Itu jengkel. Sebenarnya, jadi penyakit itu tergantung yang ngomong. Kata psikologis ya karena psikologis, karena kata dokter ya karena faktor kuman, bakteri, virus, toksin berlebihan, dan seterusnya, pola makan tak imbang. Betul tidak? Tergantung yang ngomong. Nek kata dukun, apapun kasusnya pasti ulah jin. Pasti ulah apa? Jin. Sampai jinnya nggak merasa. Pasti ulah siapa? Jin. Loh, nggak tahu jinnya. Jadi ya kita nggak penting penyakit dari mana, yang jelas kita dianjurkan Allah berobat dengan Quran, ya kita nurut itu aja ya. Ya, bagaimana cara metodenya? Nanti solusinya bagaimana? Kalau kita jengkel, biasanya mohon maaf, kalau sebelah kanan biasanya jengkel kepada laki-laki, kalau sebelah kiri
itu biasanya jengkel perempuan. Contohnya, bapak jantung lemah, biasanya jengkel sama istri. Kenapa? Karena tidak ngizini ngopi maksudnya. Ibu miyok stadium 4 di sebelah kanan, biasanya jengkel sama suami. Kenapa? Karena tiap hari minta izin. Misalkan, jadi sebelah kanan miyok itu terserah, pokoknya maaf, kalau kanan terserah, bisa bapaknya, ayahnya, saudaranya, pokoknya dia jengkel nggak sembuh, termasuk kena santet sekalipun, selama dia jengkel nggak sembuh. Makanya ada yang nggak sembuh, nggak bisa lah, nggak bisa sembuh. Kenapa? Karena dia jengkel sama pengirim. Entah kasih trik caranya, kan masih ada itu, saya masih jengkel, ya nggak bisa. Sudah isyarat Quran itu, entah itu penyakitnya psikologis, medis, gangguan gaib, sama, nggak akan bisa sembuh. Kalau maka solusinya memaafkan. Siap? Sebesar apapun kesalahannya harus dimaafkan. Kalau kalian pengen bertemu dengan Rasulullah di mimpi-mimpi kalian, maka syaratnya kalian harus memaafkan orang yang menyakiti kalian. Siap? Kalau begitu akan baru saya ajarkan cara ruqyahnya. Jadi untuk yang pertama ini penyakit medis ya, ini sujud. Nah, ini penyakit medis di atas saja. Ini penyakit medis asal lambung misalnya. Metodenya sudah ada di buku halaman 75. 75. Ditekuk, dilipat kecil 75, kecil pojokan 73 atau 75? 73. Kita harus tahu struktur doanya dulu. Strukturnya ada di stiker. Mana stikernya? Nah, di kuning itu ada susunan kalimat ruqyah di JRA. Apa saja itu? 1, terus 2, terus ayo surat Ibrahim apa bacanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Terus apa? Al-Barakah. Terus setelah itu apa? Isi doa yang dimaksud adalah